Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak ibu kelas 3. Apa kabar kalian hari ini? Semoga anak ibu semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Anak-anak ibu, hari ini masih bersama Ibu Jubai yang akan menemani kalian dalam program TV yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong bekerja sama dengan TV Tabalong. Anak ibu kelas 3, pada kesempatan ini kita akan membahas tema 3 dengan materi keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Setelah menonton tayangan ini, kalian ibu harapkan dapat menemukan kata atau istilah baru yang terkait dengan perubahan wujud. Kemudian yang kedua, kalian juga ibu harapkan dapat melakukan operasi penjumlahan yang terkait dengan waktu. Selanjutnya, untuk mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa supaya kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu kelas 3, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bernyanyi lagu dengan judul Hari Merdeka, agar menambah semangat kecintaan kita kepada negara kita, Indonesia. Silahkan iringi, kemudian silahkan lihat tayangan berikut ini. Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Anak-anak ibu, pada tayangan sebelumnya kita sudah membahas tentang perubahan wujud benda. Setiap hari terjadi perubahan alam sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Nah, kalian bisa mengamati tayangan berikut. Nah, di sini ada gambar ketika waktu hujan. Hujan merupakan contoh dari perubahan wujud. Jadi hujan terjadi karena air laut yang menguap, kemudian menguap menjadi awan dan terjadilah hujan. Baik, kemudian selanjutnya makanan menjadi nikmat karena adanya garam.
Nah, garam juga diperoleh dari perubahan wujud. Nah, untuk ini nanti kita bahas selanjutnya ya nak ya. Nah, perubahan wujud merupakan contoh bukti kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, silahkan amati tayangan berikut. Kalian pasti mengetahui ini ya, gambar ini. Nah, ini adalah gambar es krim. Kita dapat mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita. Misalnya pada es krim yang meleleh. Pada es krim yang meleleh ada contoh perubahan wujud benda dari wujud padat menjadi wujud yang cair. Selanjutnya, nah ini dia, silahkan amati. Ini adalah gambar proses pembuatan garam. Pada proses pembuatan garam terjadi perubahan wujud benda, yaitu dari air laut yang berwujud cair kemudian berubah menjadi padat. Pasti kalian tahu kan dengan garam yang rasanya asin. Nah, garam itu nak setelah diambil dari petani garam di pantai, kemudian dibawa ke pabrik garam. Nah, di pabrik ini garam diolah, kemudian diproses, diteliti sehingga terjamin garam tersebut sesuai standar untuk kesehatan kita. Lalu di pabrik ini juga dikemas dan siap untuk dipasarkan. Garam dapat membuat masakan menjadi lezat. Kalau tidak ada garam, maka masakan yang kita buat akan terasa hambar dan pastinya tidak enak. Nah, anak-anak ibu sekalian, ada sebuah istilah yang terkait perubahan wujud benda, yaitu istilah pemanasan global. Untuk mengetahui tentang pemanasan global, mari kita pelajari bersama-sama. Sebelumnya, silahkan siapkan alat tulis kalian, buku tugas, kemudian pulpen. Sambil menyiapkan alat tulis, kalian jangan kemana-mana dulu. Pembelajaran akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik anak-anak ibu, terima kasih sudah bersama ibu. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Silahkan amati tayangan berikut. Nah, sekarang kita akan membaca teks yang ada pada tayangan yang berjudul Pemanasan Global. Ibu harap kalian menyiapkan buku catatan dan menulis kosakata baru atau istilah baru yang kalian temukan dari teks berikut. Nah, jadi kita bersama-sama ya nak membaca teks ini sambil diperhatikan gambarnya juga. Baik. Pemanasan global. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Nah, jadi anak ibu kalian bisa mengamati di sini ada gambar es di kutub bumi. Nah, dari teks ini kalian bisa mendapatkan informasi baru dan juga kosakata baru serta istilah baru. Kita lanjutkan. Kita lanjut membaca ya nak.
Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Nah, di sini bisa kalian amati bahwa pemanasan global terjadi karena polusi udara. Polusi itu sama dengan pencemaran. Jadi pencemaran udara yang disebabkan oleh asap pabrik. Nah, di sini bisa kita lihat karena adanya pabrik-pabrik, lalu terjadilah polusi udara yang memicu pemanasan global. Kita lanjutkan. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Nah, jadi anak ibu, bisa kita lihat di sini kalau suhu bumi meningkat, maka tumbuh-tumbuhan akan rentan tidak subur, kemudian bisa mati. Kalau tumbuh-tumbuhan tidak subur, maka akan berpengaruh kepada hewan dan juga berpengaruh kepada kita manusia, karena tumbuh-tumbuhan merupakan bahan utama untuk makanan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita dapat mengurangi laju pemanasan global dengan cara mengurangi pencemaran udara, dan ada 5 hal sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah, coba kalian amati. Yang pertama, kalian bisa menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk pergi ke tempat yang dekat. Jadi tidak menggunakan sepeda motor, karena sepeda motor itu mengeluarkan asap, ya. Nah, itu yang memicu pencemaran udara. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, kalian bisa dengan sikap menyayangi hewan, memelihara hewan. Baik, di sini adalah hewan peliharaannya adalah ayam. Nah, kemudian kalian juga bisa mengurangi laju pemanasan global dengan menyayangi tumbuhan, dengan memelihara tumbuhan. Nah, ada 3. Kemudian yang keempat yang bisa kalian lakukan untuk berkontribusi mengurangi laju pemanasan global adalah menghemat air. Nah, di sini ada tayangannya. Jadi, kita menggunakan air sesuai keperluan. Dan yang terakhir juga kalian bisa dengan menghemat penggunaan listrik. Nah, dengan menghemat penggunaan listrik juga akan menghemat biaya. Nah, jadi dari sini kita Ibu harapkan dapat melakukan sikap-sikap yang dapat mengurangi laju pemanasan global. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dari teks atau wacana yang sudah kita baca bersama-sama tadi, Ibu harap kalian dapat menemukan informasi penting. Nah, informasi penting itu bisa kita dapatkan dengan menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Tadi sudah Ibu ceritakan, pemanasan global adalah meningkatnya suhu bumi. Nah, sebutkan bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan. Bencana yang akan terjadi mungkin adalah tumbuh-tumbuhan menjadi kering, kemudian hewan juga kekurangan makanan, dan akhirnya manusia juga bisa terkena bencana kelaparan. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa untuk mengurangi laju pemanasan global kita dapat melakukan hal yang sederhana.
yaitu 5 macam tadi. Yang pertama, kalian bisa menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk menuju tempat yang dekat. Kemudian yang kedua, memelihara hewan dan tumbuhan. Seterusnya adalah menghemat air serta listrik. Nah, baik anak ibu, sekarang kita istirahat dulu sebentar. Pembelajaran akan kita lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik anak-anak ibu, kita lanjutkan pembelajaran. Silahkan amati tayangan berikut. Nah, untuk mengurangi pemanasan global, kita dapat menghemat penggunaan listrik. Nah, menghemat penggunaan listrik, kita bahas sekarang dalam soal cerita. Jadi dalam soal cerita yang akan ibu jelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Yang pertama, untuk menjawab soal cerita ini, anak ibu harus membaca dulu soalnya. Jadi kita baca ya nak ya, mulai dari sini. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Nah, anak ibu kan pada tayangan sebelumnya sudah belajar tentang satuan waktu, yaitu jam dan menit. Jadi hari ini kita belajar mengerjakan soal cerita yang melibatkan satuan jam dan menit. Nah, untuk mengerjakan soal ini setelah dibaca, dipahami ya nak ya, dipahami. Nah, sekarang perhatikan ibu menjelaskan. Yang pertama, kalian menuliskan satuan waktunya. Pada soal cerita, yang pertama, cermati ada 1 jam 30 menit. Jadi tulis di sini 1 jam 30 menit. Kemudian yang kedua, selama 4 jam 45 menit. Kita tulis 4 jam 45 menit. Karena ini ditanyakan berapa lama Udin menyalakan lampu kamar, berarti satuan waktunya harus dijumlah, ditambah ya nak ya. Nah, sekarang kita tambahkan jam ditambah dengan jam, menit ditambah dengan menit. Baik, 1 jam ditambahkan dengan 4 jam. Lalu jawabannya di sini adalah 1 jam dan 4 jam sama dengan 5 jam. Nah ini. Kemudian yang kedua, setelah jam kita tambahkan satuan menit. 30 menit kita tambahkan dengan 45 menit. Kita tulis di sini ya nak. Nah, 30 menit ditambah 45 menit sama dengan 75 menit. Nah, 75 menit nak, kalian pasti ingat. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, 60 menit berarti kalau di sini jumlahnya adalah 75 menit, berarti kita jadikan jam, menjadikan 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit. Nah, sudah. Sekarang kalau sudah kalian hitung seperti ini, baru kita pindah lagi, tulis ke sebelah sini. Jadi 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit sama dengan, nah bagian yang sudah kalian tambahkan tadi ditulis di sini 5 jam nih. 5 jam ditambah yang ini nak
Nah, 1 jam terus ditambah 15 menit. Kalau sudah seperti ini, baru kita hitung lagi, mulai dari yang satuannya jam. 5 jam ditambah 1 jam, sama dengan 6 jam ditambah 15 menit. Langsung aja ditulis 15 menit. Jadi 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit sama dengan 6 jam 15 menit. Berarti Udin menyalakan lampu kamarnya selama 6 jam 15 menit. Kemudian kita lanjutkan. Nah, anak ibu, dari pembelajaran tadi dapat kita simpulkan bahwa kita dapat mengurangi laju pemanasan global dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, kita dapat berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Kemudian yang kedua, kita dapat melakukan sikap sederhana dengan mencintai dan memelihara tumbuhan, kemudian juga dengan memelihara tanaman. Dan yang terakhir, kita juga dapat mengurangi laju dari pemanasan global dengan menghemat pemakaian listrik dan pemakaian air. Nah, anak-anak ibu, untuk mengukur pemahaman kalian tentang pembelajaran kali ini, silahkan amati tayangan berikut. Ibu akan memberikan tugas di rumah. Cermati setiap soalnya. Nah, yang pertama, kalian ibu harapkan dapat menuliskan kosakata baru yang telah kalian temukan berdasarkan teks atau wacana yang sudah kita baca di awal tadi. Teks atau wacana ini juga ada di buku kalian, di buku paket. Nah, jadi buatlah tabel seperti ini. Tuliskan kata-katanya yang baru. 1, 2, 3, 4, 5. Atau boleh kalian menambah lagi tabelnya. Kalau misalnya kalian menemukan lebih dari 5 kata baru. Kemudian setelah menuliskan kata, kalian ibu harap juga dapat menuliskan arti dari kata tersebut. Nah, untuk mencari arti kata ini, kalian boleh bertanya kepada ayah, kepada ibu, atau kepada guru, atau juga bisa kepada teman. Nah, yang kedua, kalian juga ibu harap bisa mengisi titik-titik berikut soal dari latihan menjumlahkan satuan waktu, yaitu jam dan menit. Nah, di sini soalnya adalah 3 jam 25 menit ditambah 5 jam 30 menit. Sama dengan berapa? Yang pertama, kalian harus mencermati jam. Nah, jadi jam dulu yang ditambah. Nah, kemudian baru menit. Menitnya ditambah, kemudian menjadi, nah, isi aja titik-titiknya. Kalau kalian menemukan kesulitan mengenai penugasan ini, silahkan bertanya. Baik, sekarang kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar, tetap jaga jarak, sering-sering cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Dan selalu gunakan masker jika kalian keluar rumah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu buat kamu yang sedang belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.